Harapan saya sangat besar untuk bisa menunjukkan bahwa apa yang saya lakukan bisa membantu petani untuk tetap bertahan memberikan jasa pada kebutuhan pangan kita. Riset saya ini mengenai model pengendalian konversi lahan sawah, di mana saya coba ingin mengendalikan laju konversi lahan. Karena kita ketahui laju konversi lahan sawah di Indonesia sangat cepat, khususnya di Jawa Barat, tempat lokasi penelitian saya di Das Citarum ini sangat pesat. Kenapa? Karena dekat dengan aksesibilitas pusat perkotaan dan juga daerah-daerah wisata. Apalagi sekarang berkembang, jalur Pantura semakin cepat lagi berkembang sehingga laju konversi lahan sawah ini memungkinkan ke depannya lebih tinggi. Saya kira pada masa yang akan datang sawah akan tetap menjadi hal yang penting karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan tergantung dengan beras. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, kemudian juga Thailand, Vietnam itu konsumsi nasi per tahun per kapitanya, beras per kapitanya itu masih relatif rendah. Sedangkan Indonesia hampir sampai 140-an atau 120-140-an. Nah ini yang menyebabkan bahwa Indonesia masih sangat tergantung kepada beras dan tentu saja pada lahan sawah. Jadi ke depan lahan sawah akan masih mempunyai peran yang sangat penting dalam menyokong kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan permasalahannya tentu saja tadi bahwa banyak sekali karena bahwa lahan-lahan sawah terutama di Jawa adalah lahan sawah di mana lahan-lahan yang memiliki prasarana dasar, ada air, ada saluran air, ada listrik, ada juga telepon, sehingga ini yang menyebabkan akan mudah sekali untuk dikonversi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana dari pihak pemerintah agar bisa menjaga lahan sawah ini untuk dapat menjadi lahan pertanian yang menghasilkan beras atau padi. Jadi saya kira masalah ketahanan pangan ini rupanya termasuk ketahanan pangan untuk pangan beras ini ternyata bukan cuma Indonesia yang perhatiannya besar, tapi ternyata pemerintah Jepang juga. Jadi Jepang yang sudah bisa maju seperti itu, dia masih concern untuk ketahanan pangan nasional beras. Karena orang Jepang masih suka makan beras. Nah, oleh karena itu kalau Jepang itu hampir semua petani dianjurkan untuk menanam beras, meskipun terkenal OPOP di sana. Yang OPOP itu biasanya dia tanam yang lebih mahal, tapi untuk itu pemerintah Jepang melakukan subsidi terhadap beras 200% untuk ketahanan pangan beras nasional Jepang. Pemerintah Jepang subsidi 200%. Jadi kalau harga di supermarket 20.000 misalnya, dia beli di petani 40.000. Nah, itu kita anjurkan untuk itu, untuk sama dengan di Jepang, meskipun tidak perlu harus subsidi 200%. Nah, yang kedua, alih fungsi lahan itu juga kita anjurkan yang lalu itu adalah supaya PBB, pajak lahan pangan dibanding lahan lain itu harus 50 banding 100. Artinya pangan ini pajaknya 50%, kalau yang lain itu 100. Itu supaya menjaga alih fungsi lahan itu tidak semudah seperti yang lalu-lalu ini. Saya kira itu intinya. Saran yang bisa diberikan dari hasil penelitian saya, yang pertama penerapan LP2B pemerintah berbasis pemberdayaan petani, di mana LP2B pemerintah ini artinya pemerintah bertahap membeli lahan sawah, baik itu uji coba ataupun skala kecil untuk bertahap dibeli. Kemudian tetap dengan pengelola utama adalah petani penggarap sebelumnya. Di sisi lain, kita harapannya adalah bisa memanfaatkan limbah padi, karena dari limbah padi sendiri ini banyak yang bisa dikembangkan.
termasuk sekam, jerami, dan lain sebagainya. Salah satunya bisa dikembangkan menjadi papan partikel, bahan bakar, briket, serta pakan ternak. Harapan dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya dalam pengambilan keputusan dan strategi baik jangka pendek, menengah, panjang, di mana lahan sawah merupakan isu politik ke depannya, sedangkan masyarakat Indonesia masih membutuhkan pangan padi, tetapi kita khawatir ada terjadi monopoli dengan negara luar. Langkah ini tidak akan berhenti sampai di sini. Karena ini adalah awal saya untuk bisa bermanfaat bagi pembangunan pertanian Indonesia.